Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Haki Akbar, NPM 1910631078, kelas PJKR 3B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendekatan strategi pembelajaran kurikulum pendidikan dalam Penjas. Pendekatan strategi pembelajaran kurikulum pendidikan jasmani. Materi utama dari kurikulum Penjas lebih banyak terdiri dari berbagai macam permainan, baik yang bersifat beregu maupun perorangan. Untuk permainan beregu yang kompleks, yang banyak menggunakan keterampilan terbuka, seperti voli, basket, sepak bola, atau bola tangan, permainannya sendiri memerlukan pertimbangan khusus. Jadi, pendekatan pembelajaran kurikulum Penjas adalah suatu proses pendekatan belajar mengajar yang dilakukan antar pendidik dan peserta yang dididik melalui media praktek langsung atau media praktek daring. Macam-macam pendekatan pembelajaran Penjas. Yang pertama, ada pendekatan relektif. Pengertian pendekatan relektif adalah suatu pendekatan pembelajaran yang berusaha mengkonstruksi antara pengalaman real siswa dengan apa yang dipelajari siswa. Kemudian yang kedua ada pendekatan secara daring. Pendekatan pembelajaran secara daring merupakan suatu kegiatan belajar melalui telepon pintar atau laptop. Kemudian yang ketiga ada pendekatan modifikasi olahraga. Pendekatan modifikasi olahraga adalah pendekatan pembelajaran yang mengupayakan adanya analisis dan pengembangan dalam pembelajaran dengan memperhatikan kemampuan dan kondisi siswa, terutama sarana dan prasarana yang ada guna mencapai tujuan pembelajaran olahraga. Metode dalam pembelajaran. Di sini saya mencantumkan dua metode dalam pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ini adalah metode pengajaran dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Kemudian yang kedua ada metode diskusi. Metode diskusi merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini bisa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok dengan membentuk atau menyatukan meja-meja antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari materi diskusi. Pertama, saya akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan dari materi diskusi. Yang pertama, siswa bisa memahami secara lebih jelas tentang suatu proses atau cara kerja. Yang kedua, penjelasan menjadi lebih mudah dimengerti. Kemudian yang ketiga, meminimalisir kesalahan dalam menyampaikan materi lisan. Karena bukti konkret bisa dilihat seperti bukti fisika, seperti catatan atau suatu gambar yang dipresentasikan. Kemudian ada kekurangan dari materi diskusi. Kekurangannya itu yang pertama, tema diskusi terbatas. Siswa tidak bisa berkembang secara pesat karena tema diskusi terbatas. Yang kemudian yang kedua, jumlah siswa yang terlalu banyak dapat menghalangi pandangan siswa secara merata. Jadi siswa-siswa tidak terpantau dengan sepenuhnya. Kemudian yang ketiga, tidak semua materi bisa didemonstrasikan. Kemudian yang keempat, memerlukan guru yang benar-benar paham agar bisa mendemonstrasikan secara baik. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari materi ceramah. Kelebihannya yang pertama, mendorong siswa untuk menjadi lebih fokus. Kemudian yang kedua, guru dapat mengendalikan kelas secara penuh. Kemudian yang ketiga, guru dapat menyampaikan pelajaran yang luas. Kemudian yang keempat, dapat diikuti oleh jumlah anak didik yang banyak. Kemudian yang terakhir, mudah dilaksanakan. Kemudian ada kekurangan dari materi ceramah. Yang pertama, siswa menjadi pasif. Yang kedua, proses belajar membosankan dan siswa mengantuk. Kemudian yang ketiga, terdapat unsur paksaan untuk mendengarkan. Kemudian yang keempat, siswa dengan gaya belajar visual akan bosan dan tidak dapat menerima informasi. Kemudian yang kelima,
Evaluasi proses belajar sulit dikontrol karena tidak ada poin pencapaian yang jelas. Kemudian, yang keenam, proses pengajaran menjadi verbalisme atau berfokus pada pengertian kata saja. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.